Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana nih? Kegiatan satunya udah dikerjain belum? Oke. Ibu harap kalian udah ngerjain kegiatan satu ya. Kegiatan dua mah itu kegiatannya panjang, jadi masih bisa berlangsung 1 minggu ke depan. Kalau gitu kita lanjut lagi aja ke materi ya. Tadi kita udah bahas tentang esensi mengetik 10 jari. Kita juga udah bahas tentang tata cara mengetik 10 jari. Aplikasinya pakai aplikasi Typing Master. Targetnya berapa tadi? 200 kpm dengan akurasi 94%. Good. Sekarang kita langsung masuk ke aplikasi pengolah kata. Ya, aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan di komputer-komputer itu adalah Microsoft Word. Dimana Microsoft Word itu adalah bagian ya aplikasi, salah satu aplikasi yang ada di Microsoft Office gitu. Terus yang akan kita pelajari itu pertama kita belajar membuka aplikasi Microsoft Word. Gimana sih kalau komputer udah nyala nih? Terus buka aplikasinya di mana? Gitu ya. Terus kita juga akan mengenal tab pada Microsoft Word. Dilanjutkan dengan kita akan melakukan editing sederhana. Siap ya? Oke, kalau gitu mari kita bahas mengenai Microsoft Word. Pertama-tama, kalau komputer kalian baru nyala gitu ya, tentu kita langsung diarahkan pada desktop. Ini adalah desktop, tampilan desktop. Terus, gimana caranya kalau kita mau ke Microsoft Word? Ada banyak cara sebenarnya ya. Yang paling prosedural itu kita klik dulu tombol Start di sini. Terus kita cari aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Office dulu. Udah ketemu? Ada di sini. Ini Microsoft Office-nya. Nih, ternyata aplikasi Microsoft Office itu banyak banget ya. Ada Infopad, Clip Organizer, Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher. Nah, kita belajar tentang Microsoft Word dulu aja. Udah ketemu gini, langsung di klik dan akan muncul seperti ini. Tada! Ini ada pemberitahuan. Kita close aja. Oke, ini adalah area kerja pada Microsoft Word ya. Itu tadi cara pertama. Cara kedua, kalau misalnya kita mau buka Microsoft Word, ini sedikit lebih cepat ya. Kita bisa klik di sini. Diklik aja, terus kita tulis Word. Nah, ini kita klik dari sini. Dan tada, kebuka juga. Kayak gitu ya. Itu adalah cara membuka aplikasi Microsoft Word. Sekarang kita mau belajar apa nih, Bu? Oke, Ibu mau pengenalan dulu tab atau yang ada di antar muka ini deh. Ya, ketika Word-nya itu terbuka ada apa aja sih? Kita belajar dulu. Ya, di sini ada yang namanya title bar. Ini ada nama dokumen 2, ada Microsoft Word-nya juga, terus ada product activation failed. Belum diaktifasi guys, nggak apa-apa, tapi masih bisa kita pakai kok. Ini dokumen 1 dan dokumen 2 kalau kita lihat ya. Nih, tadi dokumen 2, sekarang dokumen 1. Ini artinya apa? Artinya itu kita baru aja buka file Word yang baru. Itu namanya ini dokumen 1. Ketika dia save ya, atau misalnya kita save dengan nama dokumennya, ini akan berubah. Jadi, kalau masih tulisannya dokumen 1, ketika kita baru buka, ini belum di save. Ya. Nanti kita akan belajar cara save-nya gimana. Ini title bar. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini adalah quick start dari Microsoft Word ya. Ini ada tombol buat save dokumen, menyimpan dokumen. Ini tombol undo. Terus ini tombol redo atau repeat. Terus ini juga ada print preview dan print. Ini perintah print ya. Terus ini kita bisa milih
Customize quick access toolbarnya, kita milih aja nih mau shortcut yang mana yang kita simpan di sini. Tapi biasanya defaultnya itu adalah ini ya, ini mah logo wordnya. Oke, terus kalau ke sini ini ada tombol buat minimize, ini tombol restore down atau maximize, dan ini tombol close. Ups, jangan dulu di close ya, kita kan masih mau belajar. Oke, sebelum masuk ke tab-tabnya ini, kita lihat dulu yang lainnya. Nah, ini ada ruler ya, sebelah sini ada left tab. Ini buat ruler, di sini juga ruler atau penggaris. Di sini juga ruler. Jadi ini ngasih tahu kita nih, ini dari sini ke sebelah sini itu 1 cm, 2 cm, 3 cm, 3 cm dalam ukuran rail ya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ke sini ini ada tombol buat nge-scroll down atau scroll up ke atas ya. Itu. Terus di bawah sini ini ada zoom. Bukan zoom meeting, tapi ini untuk memperbesar dan memperkecil dokumen. Terus ini zoom level juga kita bisa atur. Kalau ini milih sendiri kan, kalau ini bisa diketik. Terus ini adalah page layoutnya, print layout, full screen, dan lain-lain. Di sini ada language, bahasa yang digunakan bahasa apa. Ini untuk koreksi, ini jumlah katanya, dan ini adalah keterangan halaman, page 1 of 1, page 2 of 3 misalnya gitu ya. Kalau page 1 of 1 berarti ini halaman pertama dari satu lembar gitu. Oke, kita udah belajar yang itunya. Sekarang kita masuk ke tab yang ada di sini. Tabnya itu ada banyak ya, tab menunya itu ada banyak. Yang pertama ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailings, ada review, dan ada view. Kita akan belajar satu-satu di sini ya, kita akan belajar satu-satu. Pertama ke file dulu aja kali ya, ke file dulu aja. Nah, file di sini ada apa sih menunya di dalam tab ini? Ternyata di sini ada save as, ada open, ada close, ada info juga. Ini kita lagi buka info. Ada recent, ada new, print, save and send, help, option, dan juga exit. Save ini gunanya untuk apa? Save ini untuk menyimpan dokumen. Kalau save as ini untuk menyimpan dokumen dengan nama baru gitu ya. Jadi misalnya nih, dokumen kita ini dokumen 1 belum di save kan, kita save, misalnya kita ganti nama dengan latihan tekpers 1 ya, latihan tekpers 1, terus kita ngetik banyak, terus kita save lagi. Ketika kita mau namain ulang ya, atau kita pengen punya 2 dokumen dari file ini, kita klik save as gitu ya. Kalau open tentu saja untuk membuka dokumen. Nah, ini kalau kita klik open, ini bakal muncul seperti ini. Terus kita buka mana file yang mau kita buka, terus klik open. Selanjutnya ada close, ada info, ada recent. Ini recent dokumen yang baru aja dibuka kemarin. New. Ini ya, ada beberapa file Word yang kalau misalnya kita buka pertama kali akan muncul seperti ini. Pilihnya yang mana? Kita pilihnya yang blank dokumen. Tapi kalau kalian pengen ada pakai template yang udah ada di sini, boleh pakai yang di sini. Tapi biasanya kita buka pakai blank dokumen. Kalau print, ini perintah untuk mencetakan dokumen. Save and send, ini menyimpan lalu mengirim dokumen, biasanya langsung ke email. Nah, ini adalah help. Jadi kalau kalian punya permasalahan terus buntu, kita bisa cari dulu di sini sebelum kita searching di internet. Tapi yang paling cepat jalan ninja biasanya langsung ke internet aja sih. Oke, Ibu mau ngajarin dulu ya. Setelah misalnya kita buka dokumen, jangan lupa kita save. Mau kita ngetik dulu, mau kita langsung save itu boleh. Cara save-nya itu gimana? Save-nya adalah klik save, lalu di sini
ada tempat penyimpanannya ya, di PC dokumen. Ini adalah folder-foldernya. Biasakan kalian kalau nyimpan itu di drive D, di sini, di drive D atau di drive E, pokoknya jangan dicek gitu ya. Ibu sekarang pengen di dokumen dulu aja. Terus ibu pengen bikin new folder. Biasakan kalau kalian punya file itu masukin ke dalam folder jadi nggak berceceran. Kita klik foldernya, ganti nama jadi Dini Duyani, enter. Empty folder ya, kita klik 2 kali, lalu kita namai. Ini file name itu untuk menamai folder, bukan folder ya, file Word kita. Dinamai misalnya latihan TPR 1 dengan nama Dini Duyani. Oke, save as type-nya itu harus Word dokumen. Ini ya, ini nggak usah diganti sih sebenarnya. Udah, habis itu kita save dan lihat namanya sudah berganti menjadi latihan TPR 1 Dini Duyani. Oke, kalau gini aman nih ya, pekerjaan kita semuanya bakal ke save. Tapi kalau kita melakukan perubahan, tentu kita harus klik tombol ini biar perubahan-perubahan yang kita lakukan di aplikasi Word ini semuanya tersimpan. Yuk kita lanjut, tadi udah tab file, sekarang lanjut dengan tab home. Home ini kenapa disebut home? Karena ini banyak menu-menu yang kita lakukan di sini. Di sini ada paste atau paste, ada cut, copy, dan format pointer. Ini semuanya ada di clipboard. Bisa kita klik juga. Seperti ini munculnya ya. Ini bisa kita close. Nah, cut, copy itu biasanya untuk perintah kalau misalnya kita mau memindahkan atau menggandakan kata atau kalimat atau mungkin gambar gitu ya yang ada di file ini. Terus untuk menempelkannya di file yang ini itu kita harus pakai paste atau paste. Contoh ya, nama saya Dini Duyani. Ibu mau copy ini, di blok dulu, copy, terus kita sudah sini enter 2 kali, terus di paste. Jadi ke ini kan ya, jadi ada 2, jadi ke salin gitu. Kalau misalnya cut, kita blok juga, cut, hilang karena dia dipotong. Terus kita klik enter 2 kali dari sini, terus kita klik paste, maka dia akan berpindah seperti itu. Kalau format painter ini untuk mengcopy format dari kalimat atau kata ke tempat yang lain gitu ya. Misal nih, ini ibu mau ditebalkan, terus hurufnya digedein jadi 12. Terus ini mau ibu ikutin juga kayak gitu, tapi ibu males ngeklik copy apa bold terus angkanya. Ya udah, ibu blok aja semuanya. Terus ibu format painter, terus ibu blok lagi di sini, dia otomatis akan mengikuti style format yang sebelumnya. Kayak gitu. Terus sekarang kita belajar di font ya. Font itu adalah jenis huruf. Nah, sekarang kita pakai Calibri. Kalau pertama kali kita buka, bawaannya memang langsung Calibri. Defaultnya dari sana. Ukurannya 11 gitu ya. Tapi biasanya kalau kita mengetik, membuat surat dan lain-lain, yang paling umum adalah Times New Roman. Gitu ya. Kita bisa buka di sini. Nah, yang paling umum digunakan adalah Times New Roman. Meskipun defaultnya adalah Calibri, tapi yang biasa digunakan itu Times New Roman. Gimana cara ganti katanya, formatnya? Kita blok,
terus ini diklik, kita ganti Times New Roman. Sudah ya, sudah berubah jadi Times New Roman. Terus ukurannya berapa biasanya? Ukuran biasanya itu adalah 12. Gitu. Ini untuk apa? Gitu ya. Ini udah 12 nih ya. Sip. Kita belajar yang lain. Ini untuk apa? Ini untuk memperbesar kata, tulisan, ini untuk memperkecil. Kita cobain. Ini 12 ya. Ini 12. Kita klik menjadi 14. Kita klik lagi menjadi 16. Kalau kita kecilkan, turun gitu ya. Lalu kalau yang ini kayaknya kita perbesar dulu deh. Lalu untuk yang ini adalah change case. Lihat, ada sentence case, ada lower case, upper case, capitalize each word, dan juga toggle case. Kita cobain satu-satu? Boleh. Biasakan kalau kita mau memberi perintah ke kata atau gambar yang ada di ini, kita harus blok dulu ya. Bloknya adalah kita klik di sini, klik, tahan, tarik, gitu ya. Atau dari pinggir sini ketika kursornya sudah menjadi seperti ini warna putih, diklik satu kali udah keblok. Kita cobain yang upper case. Nah, semuanya jadi kapital atau toggle case. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa kalian cobain. Sentence case itu depannya doang yang besar. Good. Kalau ini untuk menghapus format. Ini untuk memilih warna, mengganti warna. Kalau ini untuk memberi highlight, atau kalau kita bisa bilang dikasih stabilo. Itu warnanya ada macam-macam, kalian bisa lihat aja di sini, bisa cobain juga. Nah, terus kalau ini adalah ini style atau text effect. Ini bisa ganti-ganti tuh. Tuh. Coba ya. Ada perubahan di sana. Seperti itu ya, ini bisa kalian cobain. Nah, kalau ini untuk memberikan superscript, teksnya itu ada di atas. Kalau biasanya ini untuk matematik ya. Ini juga subscript. Kalau ini adalah katanya akan di strike through atau dicoret. Ini pemberian underline atau garis bawah. Ini tulisannya menjadi miring dan ini tulisannya menjadi lebih tebal atau bold. Ini bold, ini italic, ini underline. Gitu. Itu adalah font, atau kita juga bisa klik yang sebelah sininya, akan muncul seperti ini ya, kurang lebih sama lah ya. Lanjut, sekarang ada paragraf. Paragraf itu untuk ini ya, jadi kalau tadi ini bisa untuk kata per kata, kalimat per kalimat. Kalau ini untuk paragraf keseluruhan. Ini ada namanya bullets atau bullets. Ini adalah numbering. Ini multi level list, seperti itu ya. Terus oke, kita lihat aja satu-satu dulu. Ini simbol-simbolnya yang ada di bullets itu. Terus kali ini numbering, ini pemberian nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemarin ibu baru aja ngedit proposal apa ya, jadi ini kayak gini, tapi yang umumnya adalah ini ya. Satu dikurungin, 1 Romawi A kecil, A dikurungin, I. Kalau ini increase indent, kalau ini decrease indent. Kita cobain. Ini tuh ngegeser sana kanan, ini ngegeser ke kiri. Ini untuk sort atau kita kita mengurutkan dari A sampai Z, bisa juga dibalik dari Z sampai A. Kalau ini adalah format teks ya, format teks. Kita bisa lihat ini fungsinya untuk melihat editing yang ada di file Word. Contohnya ya, nama spasi, saya spasi. Nah, titik ini merupakan spasi, titik ini merupakan spasi. Kalau kita hilangkan ini, hilang. Kalau munculkan ada.
Terus kalau misalnya ini apa nih? Ini adalah enter. Gitu ya. Coba kita enter ke bawah. Wow. Jadi tandanya kalau ada ini berarti kita melakukan editing enter. Editing yang kita lakukan adalah kita klik enter agar kursornya bisa ke bawah. Gitu. Ini boleh dihilangkan atau bisa dimunculkan, terserah kalian. Nah, kalau ini adalah perataan teks. Ini align text left atau sebelah kiri, rata kiri. Ini align center atau rata tengah. Ini align text right atau rata kanan, dan ini adalah justify, rata kanan kiri. Oke, kalau ini apa? Ini line and paragraph spasi. Jadi spasi baris yang kita berikan kepada teks kita. Cobain yuk. Misalnya ini kita tulis. Ini aja deh. Ini tadi 1,5. Ketika 1 ini akan lebih ke atas. Ketika tambahin jadi 2, ini akan lebih jauh. Atau 2,5 atau 3. Ya, jadi 1 kali enter, kita lihat ini ya. Jadi ketika kita kesiniin, 1 kali enternya jauh. Kalau ini 1 kali enternya deket ya. Itu kayak gitu. Terus ini ada pemberian warna. Tuh, kalau ini nggak nge-highlight kayak yang tadi ya. Kalau tadi kan stabilo cuman yang kita pilih aja. Kalau ini tuh sebarisnya langsung diwarnain. Nah, kalau ini adalah tabel. Oke, kita cobain aja yuk. Dari yang bullets and numbering. Pusing kayaknya ya. Kita hapus dulu. Nama saya kita copy menjadi banyak. Waduh, jauh. Nama saya kita copy, kita paste nama saya lagi dan lagi. Bulletsnya kita cobain yang ini kan ke pinggir ya, kita bisa balikin lagi dia ke pinggir sebelah sana, ke kiri pakai ini, atau semakin ke tengah bisa pakai ini, gitu fungsinya. Terus yang ini kita ganti pakai bullets yang ini. Kita mau geserin lagi sebelah kiri bisa. Kalau yang ini kita pengen pakai numbering, coba ya numberingnya yang ini. Terus ini di blok juga numbering, cobain yang lain pakai yang ini. Nah, mau digeser dua-duanya langsung bisa, di blok dulu pakai decrease kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ganti line spasinya atau kita coba perataan teksnya, ini kan rata kiri ya, kalau defaultnya itu memang rata kiri. Kita coba rata tengah, dia pindah ke tengah. Kalau misalnya kita rata kanan, dia pindah ke kanan. Kalau rata kanan kiri, dia pasti dimulainya dari kiri, tapi selanjutnya nanti pas ke kanannya itu bakal penuh sendiri gitu. Cobain ya, paste ya, hilang. Misalnya ini di copy, paste. Kenapa ke bawah? Karena ini tadi kita enter. Nah, oke, lihat ini mengarahnya ke sini kan? Ke mana? Ke kanan, sampai kanan kan? Kita bandingin dari yang kita pakai justify sama enggak. Ini kita pakein ini aja. Nah, ini align left sama dulu ya, align left. Kalau ini kita mau kasih justify. Ini align left, lihat ini. Kalau ini kita pakein justify. Kita pakein justify, apakah bakal sama nggak sama yang align left? Nah,
Kalau yang justify ini memang nanti bakal diratakan kanan dan kirinya bakal penuh. Kalau ini mah ya rata kiri aja, yang penting kirinya penuh, kanannya kalau nggak muat ya langsung ke bawah. Kalau ini rata kiri kanan, kalau misalnya nggak muat kayak gini, berarti dia akan dipepetin ke sebelah kanan, jadi kanan kirinya bakal sama-sama penuh kayak gitu. Sekarang kita coba editing menggunakan spasi baris. Ini spasi baris atau align space. Kita dari sini aja ya, biar editingnya gampang. Spasi baris itu lebih mudah editing dari sini. Kita klik. Nah, yang ini nggak usah diganti, tapi perhatikan ini tuh harus selalu 0. Kita mulai dari 0, kayak tukang pom bensin. Nah, terus ini kita bisa pilih mau single atau spasi yang satu, mau 1,5, mau double, at least, exactly, atau multiple. Ibu pengen yang single dulu. Terus ininya pokoknya boleh berapapun sebenarnya, cuman lebih baik itu di nolin aja. Terus kita okein. Oke. Beda nggak sama ini? Beda ya, soalnya tadi afternya itu 10, kalau ini afternya 0, makanya kayak gitu. Itu adalah paragraf. Lupa ini, kalau ini adalah tabel ya, atau kalian ketika mau ngasih border, ngasih pembatas, itu bisa pakai ini. Nah, cobain. Misalnya kita pakai ini, tuh otomatis dia dikotakin gitu. Ini bisa juga untuk tabel dan lain-lain. Terus selanjutnya ini adalah styles ini penulisan ya, gaya penulisannya. Ini ada heading 1, heading 2, ada strong, ada intense. Biasanya ini digunakan kalau misal kalian mau pakai atau mau bikin daftar isi otomatis. Ini pakainya pakai styles. Ini mah akan kita pelajari di hari-hari berikutnya ya. Ini cukup tahu aja dulu. Selanjutnya ada find, ada replace, ada select. Kalau find itu misalnya kalian dapat list banyak banget, terus pengen nyari, misalnya nyari nama ibu tadi ya, Dini, tuh langsung dimunculin Dini gitu ya. Kalian mau cari. Kalau replace itu untuk mengganti gitu sih. Oke. Dilanjut ke insert dulu aja sedikit ya. Insert itu adalah tab menu untuk memasukkan atau menyisipkan gambar. Yang ini. Terus clip art atau misalnya gambar-gambar kecil. Ada shape itu adalah bentuk-bentuk. Terus ada smart art, ada chart. Nah, ini ada smart art, jadi bentuk-bentuk yang lebih bagus lah ya. Terus chart itu adalah grafiknya macam-macam, ada gambar, tuh ada line, ada pie atau yang bulat itu, ada juga bar atau kolom. Terus ada hyperlink, ada bookmark, cross reference, header, footer. Ini untuk nambahin halaman. Page number juga, ada text box, ada quick parts, word art, drop cap, dan lain-lain. Ada equation, ini untuk simbol matematik ya, atau rumus matematik. Dan ini adalah simbol-simbol, banyaknya juga matematik ya, atau IPA gitu. Kalau misalnya kita mau nambahin picture, tinggal klik picture, pilih gambarnya yang mana tuh ya. Terus kalau mau milih clip art juga sama gitu. Terus kalau tabel ini kita bisa drawing sendiri atau kita pakai yang udah ada di sini gitu ya. Ini tinggal diklik aja. Saya klik ini, klik, dia akan muncul. Atau kita drawing sendiri itu bisa gitu. Selanjutnya itu sedikit insert ya. Selanjutnya adalah page layout.
Nah, page layout yang sering banget dipakai itu adalah orientation, margin, dan juga size. Margin itu semacam ini ya, batas gitu, batas. Kalau misalnya kalian nulis itu nggak mungkin langsung dari pinggir sebelah sini kan, nggak mungkin gitu, makanya kita butuh margin, batasnya. Kita start dari mana, berakhir di mana, kayak gitu, itu marginnya. Nah, ini biasa kita pakai yang normal aja. Kalau misalnya pakai yang narrow juga bisa, moderate atau wide, mirror atau office, atau kita mau custom sendiri. Batas kanan kirinya itu berapa senti, itu bisa. Terus orientasi, ini orientasi itu kertasnya mau berdiri atau potret, atau dia mau landscape atau miring kertasnya. Itu udah potret dan landscape. Dan terakhir ini adalah size. Ini ukuran dari kertas ya, ukuran sebenarnya itu ada A4, ada ini 10 x 15 cm, ada A6, A5, B5. Envelope itu adalah amplop ya. Terus ini letter, legal, A3, A3 plus, B4 dan lain-lain. Kita pakai kertas yang A4 gitu. Terus kolom ini untuk membuat kolom. Jadi ada 3 kolom, jadi tulisan itu berkolom-kolom seperti tabel gini, tapi dia nggak pakai tabel. Oke, gitu paling ya. Ini sedikit pengenalan dulu aja. Ibu harap sih kalian mengerti dan paham, mudah-mudahan. Terus ibu punya sedikit kegiatan juga buat kalian. Kita balik lagi ke PowerPoint ya. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang Microsoft Word-nya, pengenalan tab-nya juga, sedikit editing sederhana, ya, mencoba berbagai macam menu yang ada di tab. Tadi baru ada home sih yang secara keseluruhan, insert baru sedikit, terus page layout itu baru yang penting-pentingnya aja. Nanti kita cobain yang lainnya. Cuman dari hasil belajar tadi, ibu pengen kalian melakukan sebuah kegiatan untuk merefleksikan apakah kalian paham atau tidak dengan materi yang ibu sampaikan sebelumnya. Oke, kalau tadi adalah kegiatan ya, kalau ini adalah tugas. Sama-sama harus dikerjakan sih sebenarnya, cuman kegiatan itu untuk berlatih. Kalau tugas ini untuk mengecek seberapa kalian paham dengan materi yang ibu sampaikan. Tugasnya apa? Oke, tugasnya adalah buat sebuah esai mengenai apa yang kalian cita-citakan di 3 hingga 5 tahun ke depan. Jadi, apa nih kira-kira yang kalian cita-citakan 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalian bikin esainya ya, jadi tuliskan apa yang kalian cita-citakan. Jelaskan juga hal-hal apa yang kalian akan lakukan untuk bisa menggapai cita-cita tersebut. Jadi misalnya dari mulai sering bangun pagi tepat waktu, sering mengerjakan tugas sesuai dengan deadline-nya, atau misalnya sering bantu orang tua biar dapat berkahnya, biar nanti didoain sukses, bisa jadi orang pintar, jadi orang kaya, jadi orang sukses gitu ya. Itu boleh kalian jabarkan, jelaskan pokoknya, sampai hal yang mendetail juga nggak apa-apa. Nah, kalian harus tulis esai tersebut di Microsoft Word dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya ada di pinggir sini. Ini adalah ketentuannya. Ketentuannya di Microsoft Word itu kalian harus pakai kertas A4. Terus marginnya harus normal. Tadi udah ibu jelasin kan? Ya, terus ketika kalian menulis itu, pertama kali harus kalian tuliskan dulu nama, nomor absen, dan kelas kalian. Jadi nama, di bawah enter, nomor absen, di enter lagi kelas berapa. Baru setelah kalian menuliskan kelas, itu kalian enter, lalu tuliskan judul esainya. Judul esainya bebas, sesuai dengan isi esai kalian. Terus judulnya itu disimpan di tengah, ya. Hurufnya ditebalkan, fontnya atau jenis hurufnya, size-nya, dan warnanya itu bebas. Ketentuan dari isi esai itu setiap awal paragraf harus menjorok ke sebelah kanan. Awalnya doang ya.
Terus gunakan font Times New Roman ukuran 12 point atau 12 pt. Spasi baris harus 1,5. Terus teks esainya harus rata kiri kanan. Terus di esai kalian itu harus ada penggunaan bullets and numbering yang tadi ya, bulat-bulat itu simbol-simbol itu, terus ada angka-angka juga. Terus kalian juga pakai italic atau italic dan underline juga highlight di dalam teks esainya. Seberapa banyak kalian harus bikin esai? Itu minimal 1 lembar A4. Minimal 1 lembar A4. Ya, kalian tulisin aja. Kalian mau ngapain gitu ya di tahun ini, di tahun depan, sampai dengan 5 tahun ke depan. Dikumpulin ya pekan depan. Jadi minggu depan kalian ngumpulin tugas 1 yang ini dan juga kegiatan 1 dan kegiatan 2 gitu. Buat yang gak punya laptop atau komputer di rumah, silahkan untuk tugas 1 ini bisa kalian kerjakan di warnet, atau seperti yang tadi minjem ke saudara kalian yang lagi nganggur nih laptopnya gitu ya, atau mengerjakan bareng dengan teman yang rumahnya dekat. Ingat ya, yang rumahnya dekat, nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Jadi hari ini masih sedikit pengenalan, tapi ada prakteknya juga ya, kalian harus praktek nih. Dikumpulkannya kemana nih kira-kira nih tugasnya? Dikumpulkannya itu nanti minggu depan ibu akan kasih tahu tempat pengumpulannya di mana. Jadi ketika belajar itu kalian sambil ngerjain tuh, sambil ngumpulin tugasnya, sambil kalian merhatiin materi minggu selanjutnya gitu ya. Bisa kan? Oke, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa paham dari materi pertama itu yang tentang typing sampai dengan materi ini tentang Microsoft Word. Ini masih awal banget sih. Lebih enak sebenarnya kita kerjanya bareng-bareng atau praktek di lab sekolah, cuman mungkin karena ya sekarang belum ini ya, sekarang belum bisa karena masih pandemi gitu. Jadi kita ya udah nggak apa-apa, kita maksimalin aja yang ada. Kita stay di rumah, yang penting kita tetap sehat, jaga terus 3M atau 5M-nya. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak sama orang-orang ya. Bukan jaga jarak itu, tapi jaga jarak tuh jangan terlalu dekat, biar tidak ada ininya. Kalau misalnya komunikasi mah ya dekat boleh dekat gitu ya, tapi jaga jarak itu social distancing, physical distancingnya gitu ya. Hati mah harus tetap dekat, nggak boleh berjarak. Ya gitu aja palingnya. Ibu harap kalian mengerti, semangat mengerjakan tugasnya, semangat melakukan kegiatannya. Thank you for your attention, thank you for your watching. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.